angka yang diposisikan berjajar seperti ini ya. Jadi misalkan kalau angka bilangan real ya 1,2,3 ya, atau 1,5,7. Nah, apapun itu ya, itu namanya barisan. Nah, kalau dalam bilangan kompleks ya barisannya berupa angka-angka kompleks ya. Di sini Z1, Z2 dan seterusnya ya sampai Zn, bahkan sampai ke tidak terhingga. Nah, satu barisan itu bisa konvergen, bisa divergen ya. Nah, untuk barisan yang merupakan bilangan kompleks seperti ini ya, di mana angkanya adalah terdiri dari bagian real Xn dan terdiri dari bagian imaginary, maka ya barisan tadi itu dikatakan konvergen ya ke satu nilai. Ya, nilainya di sini C. C ini juga merupakan bilangan kompleks. Ya. Ini, jadi barisan bilangan kompleks seperti ini konvergen ke satu nilai C sama dengan A plus CB. Jadi C ini juga kompleks, A ini bagian realnya, B ini bagian imajinernya. Ya. Jika dan hanya jika ya, barisan bagian real dari bilangan kompleks Z1, Z2, dan seterusnya, berarti X1, X2, dan seterusnya, itu konvergen ke A. Ya. Dan barisan bagian imajinernya Y1, Y2, dan seterusnya, itu konvergen ke B. Nah, jika dari barisan ini kita buat barisan baru, ya, yang dibentuk dengan menjumlahkan. Ya, menjumlahkan bilangan-bilangan yang ada di dalam barisan tadi, maka kita akan mendapatkan deret. Ya, S1, ya ini kita cuma ambil satu saja. S2, ini kita ambil dua bilangan, ya, kita tambahkan. Jadi deret S2 sama dengan Z1 ditambah Z2. Dan seterusnya, ya. S3, kita ambil dengan menambahkan Z1, Z2, Z3, dan seterusnya. Atau secara umum dituliskan seperti ini, Sn, ya, S indeks N itu sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah dan seterusnya sampai Zn, ya, di mana N itu merupakan bilangan 1, 2, dan seterusnya. Nah, Sn tadi disebut sebagai jumlah parsial ke N dari deret tak berhingga, ya. Jadi ini kan bisa kita tambahkan sampai tak berhingga panjangnya. Nah, Sn itu merupakan jumlah parsial. Nah, jadi penjumlahan sampai ke N. Ya. Atau sering disebut juga dengan kata deret. Ya. Nah, deret ini kalau dilambangkan ya sigma dari M sama dengan 1 sampai tak terhingga dari Zm. Ya. Maksudnya ya Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 sama tidak terhingga. Dan Z1, Z2, dan Z3 dan seterusnya itu disebut sebagai suku deret. Ya, kalau kita lihat dari penjumlahan, dia merupakan suku penjumlahan. Nah, karena penjumlahan ini disebut sebagai deret, maka Z1, Z2 disebut sebagai suku deret. Nah, sekarang untuk deret yang terdiri dari bilangan kompleks, ya, nah, yang disebut dengan deret konvergen, ya, itu adalah deret dengan barisan jumlah parsial konvergen, yaitu limit n mendekati tidak terhingga Sn sama dengan S. Ya, jadi limit jumlah parsial tadi untuk n yang mendekati tidak terhingga itu ada nilainya. Ya, ada nilainya S, ya, bukan tidak terhingga, ya, tapi ada nilainya S. Ya. Atau S sama dengan sigma dari Zm, di mana M dari 1 sampai tidak terhingga. Jadi Z1 ditambah Z2 ditambah dan seterusnya. Ya, jadi ada nilainya. Nah, deret yang seperti itu disebut sebagai deret yang konvergen. Ya, jadi ini ada nilainya. Deretnya konvergen. Nah, kalau tidak ada nilainya, misalkan ini sama dengan tidak terhingga, berarti tidak ada nilainya, maka deret tadi disebut sebagai deret yang divergen, ya, dia tidak konvergen.
Oke. Nah, jika suku-suku Sn pada persamaan 2, jadi persamaan yang sampai tadi ya, itu diabaikan, maka kita ambil sampai Sn gitu ya, maka terdapatlah sisa ini ya. Sisanya Rn sama dengan Zn plus 1 ditambah Zn plus 2 dan seterusnya ya. Jadi suku penyumbang sesudah kita ambil sampai suku ke N. Nah, ini disebut sebagai sisa dari deret setelah suku Zn ya, suku Z ke N. Oke, jika deret kita tadi konvergen dan mempunyai jumlah S, jadi jika ini ada ya, S-nya ada, maka S akan sama dengan Sn jumlah sampai ke N ditambah dengan sisanya ya, atau sisa sama dengan S dikurangi Sn. Oke. Nah, sekarang kita lihat teorema-teorema yang berhubungan dengan deret ya. Tentu saja bahasan kita adalah untuk bilangan-bilangan kompleks ya. Nah, suatu deret ya pada persamaan 2, jadi yang Z1 ditambah Z dan seterusnya ya. Dengan Zm ini adalah bilangan kompleks ya. Zm sama dengan Xm ditambah Jim, jadi ini bagian realnya, ini bagian imajinernya. Oke. Deret ini konvergen dan mempunyai jumlah S sama dengan U plus JP. Ya, jadi kalau kita menggunakan bilangan kompleks kan hasilnya juga bilangan kompleks ya. Jadi jumlahnya adalah S yang sama dengan U plus JP. Ini bagian real, ini bagian imajinernya. Ya. Jika dan hanya jika dan hanya jika X1 ditambah X2 ditambah XX yang lain ya, bagian real itu konvergen dan mempunyai jumlah U ya. Dan Y1 ditambah Y2 dan seterusnya itu konvergen dan mempunyai jumlah V. Ya. Oke. Nah, kemudian teorema yang ketiga ya. Jika suatu deret Z1 ditambah Z2 ditambah seterusnya ya, itu konvergen, maka ya limit M mendekati tidak dengan Zm itu ada nilainya. Ya. Jika hal tersebut tidak berlaku, maka deret tersebut merupakan deret divergen. Ya. Kemudian teorema 4 ini prinsip konvergenan Cauchy untuk deret. Ya. Jadi satu deret Z1 ditambah Z2 dan seterusnya konvergen jika dan hanya jika untuk tiap satu bilangan kecil, di sini dilambangkan dengan epsilon ya, yang lebih besar daripada 0 berarti positif ya, kita bisa menemukan n ya, satu bilangan n yang tergantung pada epsilon tadi sedemikian rupa sehingga Zn plus 1 ditambah Zn plus 2 ditambah dan seterusnya, yang tadi sisa tadi ya, ditambah Zn plus P, nilai mutlaknya itu lebih kecil daripada bilangan kita tadi ya, bilangan positif epsilon ini. Untuk tiap n kecil lebih besar dari n besar dan P sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya ya, berupa bilangan bulat. Nah, kekonvergenan deret itu bisa absolut, bisa kondisional. Nah, satu deret Z1 ditambah Z2 dan seterusnya disebut konvergen absolut jika deret nilai absolutnya, jadi kalau ini kita punya deret, kita buat deret lagi ya, di mana sukunya adalah magnit atau nilai mutlak dari Z1, nilai mutlak dari Z2 dan seterusnya, ini juga konvergen. Nah, maka deret tadi disebut dengan deret absolut. Nah, kalau ya deretnya sendiri itu absolut, tetapi jika nilai mutlaknya, ya deret yang dibuat dari nilai mutlak masing-masing bilangan tadi itu tidak konvergen, ya maka deret tadi dikatakan deret yang konvergen kondisional. Ya. Kemudian teorema 5, jika satu deret ya Z1 ditambah Z2 dan seterusnya diberikan dan kita dapat menemukan deret konvergen yang lain ya, B1 ditambah B2 dan seterusnya dengan suku real non negatif sedemikian rupa sehingga
Ya. Sigma nilai mutlak dari Z1 itu lebih kecil atau sama dengan B1 ya, ditambah nilai mutlak Z2 ini juga lebih kecil dari B2 dan seterusnya, maka daerah tersebut konvergen absolut ya. Oke, jadi kalau ini kita tahu B ini konvergen ya, kemudian kita tes dengan ini ya, ternyata ini juga konvergen, maka deret ini merupakan deret yang konvergen absolut. Oke, nah sekarang deret geometri ya, deret geometri ya, 1 ditambah Q kuadrat dan seterusnya, ditambah Q pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah deret yang konvergen dengan jumlah 1/1 min Q dengan syarat jika Q-nya, nilai mutlak Q-nya itu lebih kecil daripada 1. Lebih kecil daripada 1 yang maksudnya pecahan ya, 0,5, 1/3, 1/7 dan seterusnya. Oke. Tapi jika nilai mutlak Q-nya lebih besar atau sama dengan 1, maka deret geometri ini tidak konvergen atau divergen. Ya, kita lihat untuk teorema 7, ini tes rasio, jadi tes yang digunakan untuk melihat apakah deret ini konvergen atau tidak, ya. Misalkan kita punya deret Z1 ditambah Z2 dan seterusnya, dengan Zn tidak sama dengan 0, jadi 0 tidak termasuk dari angka yang dalam deret ini, ya. Maka misalkan deret tadi mempunyai properti di mana untuk setiap n lebih besar daripada n besar ini berlaku ini, ya. Jadi nilai mutlak dari Zn per 1 per Zn ini maksudnya ya bilangan yang di kanan dibagi dengan bilangan yang di kiri, gitu ya. Nilai mutlaknya itu lebih kecil atau sama dengan Q dan lebih kecil dari 1, ya. Untuk n lebih besar dari n besar. Nah, deret tadi ya itu akan merupakan deret yang absolut ya kalau ini terjadi. Oke, tetapi jika ya di tes rasio tadi ini lebih besar atau sama dengan 1, maka deret tadi deret divergen. Ada satu lagi tes yang bisa digunakan untuk melihat konvergenan satu deret ya. Misalkan satu deret ya, ini deret ya misalnya. Z1 ditambah Z2 dan seterusnya. Sekali lagi, dengan 0 bukan merupakan suku deret. Ya. Kemudian kita mencari, ya ini perbandingan rasio sama seperti yang tadi, tapi kita cari limitnya, ya limit n mendekati tidak terhingga, dan kita menemukan satu nilai L, misalkan di sini, kalau L tadi itu lebih kecil daripada 1, maka deret konvergen absolut. Kalau L lebih besar daripada 1, maka deret divergen. Ya. Dan jika L yang sama dengan 1, nah ini tidak bisa digunakan untuk menetapkan dia konvergen atau divergen. Ya. Nah, deret mungkin konvergen, mungkin juga divergen. Ya. Sehingga kalau mau tes dengan menggunakan ini, juga